Bab 14 Alvano menemani Kirana bekerja. Keesokan harinya di mansion Sanderchang. Sayang bagaimana? Apakah Tuan David mau menjodohkan putra kita dengan cucunya? Ucap Clarissa Chang adalah Momi Alvano. Dia setuju sayang tapi Tuan David mau menanyakannya dulu kepada cucunya. Katanya biar cucunya yang memutuskan. Jawab Tuan Alexander Chang. Bagaimana kalau dia menolak sayang? Ucap Clarissa. Semoga saja tidak. Balas Tuan Alexander Chang. Kita juga belum memberitahukan Alvano. Aku takut Alvano menolak. Ucap Clarissa. Kalau dia menolak, kita kasih pilihan kepadanya. Membawa pilihannya sendiri kalau tidak kita harus menjodohkannya dan Alvano harus mau. Ucap Tuan Alexander Chang. Clarissa hanya diam. Dalam hatinya ia ragu dengan putranya. Dia sangat tahu putranya anti kepada wanita. Tapi dia juga tidak mau putranya sendiri terus. Dia mau putranya menikah dan mempunyai anak. Aku mau menelpon Alvano dulu sayang. Ucap Clarissa, iya sayang, aku ke ruang kerja dulu. Ucap Tuan Alexander Chang mengecup istrinya sekilas lalu berlalu. Clarissa mengambil handphonenya lalu menekan kontak putranya. Nada tersambung. Halo Mom. Sapa Alvano di telepon. Sayang kamu ada di mana? Tanya Momni Clarissa. Aku sekarang berada di kota Kamom. Jawab Alvano. Kapan kamu kembali sayang nak? Tanya lagi Momni Clarissa. Besok? Ada apa Mom? Tanya Alvano. Ada yang mau Mom dan Dedi bicarakan sama kamu nak. Jawab Mommy Clarissa. Baik Mom, aku akan menemui Mom dan Dad besok di mansion. Ucap Alvano. Iya sayang. Sambungan telepon terputus. Apa yang mau Dad dan Mom bicarakan? Gumam Alvano. Alvano melihat jam di tangannya. Sudah pukul 7. Ia akan ke mansion Kirana menjemputnya. Raka kita berangkat sekarang. Ucap Alvano kepada asistennya. Baik Tuan. Lalu mobil mereka jalan menuju mansion Kirana. Setelah 20 menit sampailah mereka. Asisten Raka berbicara kepada Satpan dan memberikan kartu nama tuannya agar bisa masuk ke dalam. Setelah melihat kartu nama Alvano Alexander Chang mereka membuka pagar lalu mempersilahkan masuk. Setelah memasuki halaman mansion Kirana, Alvano dan asisten Raka hanya menunggu Kirana keluar. Dia belum berani untuk masuk ke dalam. Sedangkan yang ditunggu baru turun dari tangga. Dia baru saja selesai bersiap. Kirana menghampiri kakek dan neneknya. Kedua pipi kakek dan neneknya. Pagi Kenek. Sapa Kirana lalu duduk. Tadi malam kamu pulang dengan siapa nak? Kakek tidak melihat mobil kamu. Tanya kakek David. Mobil Kirana memang tinggal di perusahaan. Rekan bisnis aku kek. Dia mengantarku pulang setelah makan malam. Jawab Kirana santai. Rekan bisnis atau yang lain sayang? Ledek nenek Melani. Rekan bisnis kok Nek. Bukan siapa-siapa. Balas Kirana. Hening beberapa saat. Kakek dan nenek mau bicara hal penting sama kamu sayang. Ucap kakek David. Hal penting apa kek? Tanya Kirana. Nanti malam kita bicara setelah kamu pulang dari kantor. Jawab kakek David. Baiklah. Kalau begitu aku berangkat dulu. Ucap Kirana lalu kembali kakek dan neneknya dan berlalu. Hati-hati sayang. Ucap nenek Melani. Setengah jam berlalu menunggu. Tuan rela menunggu Miss Amber seperti ini. Tuan benar sudah jatuh cinta. Tidak mungkin Tuan rela menunggu begini kalau tidak punya perasaan apapun pada Miss Amber. 2 menit kemudian pintu mansion Kirana terbuka. Menampilkan Kirana keluar dari dalam.
Alvano dengan cepat membuka pintu dan turun dari mobil. Kirana. Panggil Alvano. Membuat Kirana kaget. Ais dia sungguh datang menjemput. Kirana berjalan mendekat ke Alvano. Kenapa datang? Tanya Kirana ketus. Aku sudah katakan, aku akan jemput kamu besok pagi. Jawab Alvano. Aku bawa mobil. Balas cuek Kirana. Mobil kamu di perusahaan. Ucap Alvano. Aku punya mobil lain. Balas Kirana ketus dan ingin ke bagasi mengambil mobil. Tapi dengan cepat Alvano memegang tangannya. Menarik lembut tangan Kirana. Kirana memandang Alvano. Sedangkan Alvano tersenyum padanya. Dek. Perasaan apa ini? Kenapa aku ada rasa aneh dalam hatiku? Ayo berangkat, aku antar ya. Ucap lembut Alvano. Kirana hanya diam tapi tidak menolak juga. Akhirnya mereka di dalam mobil dan jalan menuju kantor Kirana. Suasana dalam mobil hening. Tiba-tiba Alvano mengambil tangan Kirana untuk memegangnya, Umnya tangan Kirana lalu dielusnya dengan ibu jari Alvano. Kirana mematung dengan sikap Alvano tiba-tiba seperti ini. Kirana ingin melepaskan tangannya tapi dia berpikir pasti akan susah. Jadi dia biarkan saja dulu. Setelah 20 menit kemudian, mobil tiba di parkiran. Asisten Raka turun lalu membukakan pintu tuannya. Setelah Alvano turun dia mengulurkan tangannya ke Kirana. Kirana diam sejenak. Aku pakai masker dulu. Ucap Kirana mengambil masker dalam tasnya yang selalu dia bawa kemana-mana. Setelah itu, melihat Alvano mengulurkan tangan kembali mau tidak mau Kirana menyambutnya. Turun dari mobil pegangan tangan Alvano tidak lepas sama sekali. Saat masuk di lobi semua pasang mata orang yang berada di lobi tentunya karyawan Kirana terpana melihat Tuan Alvano Alexander Chang apalagi mereka kaget juga melihat Tuan Alvano memegang tangan bosnya. Mereka tahu itu Miss Amber. Wah apakah Tuan Alvano kekasih Miss Amber? Mereka pegangan tangan, pastilah mereka punya hubungan. Mereka tampan dan cantik, iya benar mereka pasangan serasi. Ternyata selama ini kekasih Miss Amber adalah Tuan Alvano. Makanya itu mungkin Miss Amber selalu menolak jika didatangi oleh pengusaha lainnya. Bisik-bisik karyawan Kirana. Membuat Kirana yang mendengar sedikit agak risih. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ada pria menyebalkan di sampingnya. Sedangkan Alvano yang mendengar hanya tersenyum tapi senyumannya tidak kelihatan sekali. Ting! Pintu lift terbuka lantai 15 paling atas ruangan Kirana. Tolong lepaskan tanganku. Ucap Kirana tajam. Dia sudah tidak tahan. Ayo. Alvano malah menarik tangan Kirana dan membawa ke ruangan Kirana. Miss Amber, Tuan, sapa asisten Nara saat melihat mereka datang bersama. Kirana menatap tajam pada asistennya. Waduh aku salah apa lagi? Setelah masuk dalam ruangan Kirana, Alvano menyuruh asistennya meletakkan tas laptop dan menyuruh pergi. Kenapa kamu masih di sini? Tanya ketus Kirana yang masih berdiri melihat Alvano. Aku mau di sini menemanimu, balas Alvano lalu duduk di sofa. Kirana mengepalkan tangannya. Dia kesal. Kamu bisa pergi sekarang. Aku banyak kerjaan, ditambah pekerjaan kemarin belum selesai gara-gara kamu. Ucap tegas Kirana. Kamu bisa bekerja sekarang. Aku juga mau bekerja, tapi aku tidak akan keluar. Ucap Alvano. Sedangkan Kirana tetap berdiri menatap tajam Alvano. Alvano menghela nafasnya lalu berdiri mendekati Kirana. Ayo kamu duduk, kamu dari tadi berdiri terus. Ucap Alvano sambil menarik tangan Kirana duduk di kursinya. Kirana hanya diam menatap tajam Alvano tapi tidak menolak ditarik duduk oleh Alvano. Ayolah jangan menatapku seperti itu. Ucap Alvano. Aku tidak akan mengganggumu.
Ucap Alvano. Lalu berjalan ke sofa. Membuat laptop. Aku juga akan kerja. Ucap lagi Alvano. Kirana diam memperhatikan Alvano yang duduk sambil menatap laptop. Karena tidak ingin membuang waktu, Kirana membuka laptop sambil membuka berkas-berkasnya. 2 jam kemudian, pintu diketuk. Tok, tok, masuk, ucap Kirana yang sibuk melihat data di laptop. Ceklek asisten Nara masuk dan kaget melihat bosnya dan Tuan Alvano masing-masing sibuk dengan laptopnya. Saya membawa laporan dari bagian produksi Miss. Ucap asisten Nara. Apa semua produk sudah dibuat? Tanya Kirana. Sudah Miss, produk untuk kota A sudah selesai. Hanya produk di kota ini belum selesai Miss. Jawab asisten Nara. Beritahu bagian kemas, setelah semuanya dikemas kirimkan langsung ke kota A. Ucap Kirana, baik Miss. Balas asisten Nara. Asisten Nara berjalan keluar tapi pas di pintu suara menghentikannya. Tunggu. Ucap Alvano tiba-tiba. Kirana mengernyit melihat Alvano. Apalagi mau dia? Tolong pesankan cemilan yang Miss Ember sukai. Bilang atas namaku nanti asistenku yang bayar tagihannya. Ucap Alvano. Asisten Nara melirik Kirana, sedangkan Kirana hanya diam saja. Baik Tuan. Pamit asisten Nara. Seakan tidak peduli dengan tatapan tajam Kirana, Alvano melanjutkan pekerjaannya. Setengah jam kemudian, cemilan yang dipesan Alvano telah datang dan sudah ditata oleh asisten Nara di meja. Setelah itu dia kembali keluar. Kirana ayo makan cemilan ini. Ucap Alvano melihat Kirana cuek tidak mempedulikan Alvano. Alvano akhirnya mengambil cup salad buah lalu berjalan mendekati Kirana. Kirana. Panggil Alvano. Kirana masih cuek sibuk dengan kertas di tangannya. Alvano menyendok salad buah itu terus memajukannya di depan Kirana. Alvano menyender di meja kerja Kirana. Kirana mengangkat kepalanya melihat sendok itu. Makan dulu, ayo buka mulutmu, ucap Alvano. Tidak usah, biar aku saja. Balas Kirana merebut cup itu tapi ditahan oleh Alvano. Biar aku suapi. Kamu lanjut saja dengan kerjaanmu. Ucap Alvano dan memajukan sendok salad buah di depan R. Kirana, otomatis Kirana tidak bisa menolak lalu memakan salad buah itu. Ah biarkan sajalah, kan mau dia sendiri. Sambil membaca laporan Kirana menikmati suapan salad buah dari Alvano. Alvano benar-benar pria romantis. Tapi posesifnya minta ampun, tiba-tiba datang lalu bersikap penuh perhatian. Fix Alvano sedang jatuh cinta kepada Kirana. Sudah habis, mau nambah lagi, Ham? Tanya Alvano masih setia ingin menyuapi Kirana. Sudah cukup. Balas Kirana. Baiklah. Ucap Alvano lalu membelai kepala Kirana kemudian kembali ke sofa melanjutkan kerjaannya. Suara ponsel berdering. Suara itu dari ponsel Alvano. Halo. Sapa Alvano, Tuan, saya ingin memberitahukan kalau besok ada rapat penting klien dari luar negeri. Ucap asisten Raka. Baiklah, besok pagi kita kembali. Balas Alvano. Sambungan telepon terputus. Di mansion Alexander Chang. Katakan. Ucap Tuan Alexander Chang. Tuan Alvano berada di kota K Tuan, dia sedang menemui seorang wanita Tuan. Saya tidak bisa mengambil gambar wanita itu karena dia memakai masker Tuan. Ucap seorang suruhan Tuan Alexander untuk mengawasi putranya diam-diam. Ada lagi selain itu? Tanya Alexander Chang. Hanya itu Tuan, saat ini Tuan Alvano bersama wanita itu karena sampai sekarang Tuan Alvano belum terlihat. Ucap orang tersebut. Baiklah, ikuti putraku kemana saja dia pergi.
Dan laporkan setiap gerak-geriknya. Ucap Alexander Chang. Baik Tuan, sambungan telepon terputus. Siapa wanita itu? Apa selama ini Alvano punya kekasih? Tapi orang penyuruhku tidak bisa mengetahuinya. Aku harus bicara dengan Alvano segera sebelum terlambat. Pukul 6 sore telah tiba. Dari tadi Alvano sudah selesai mengerjakan pekerjaannya. Dia hanya diam memainkan handphone sembari sesekali melirik Kirana yang masih berkutat dengan pekerjaannya. Beberapa menit kemudian. Kirana, ayo berhenti bekerja, kita makan malam lalu pulang. Ucap Alvano. Tapi Kirana hanya diam. Kirana, istirahatlah, masih ada hari esok. Ucap lagi Alvano. Saking tidak tahannya, Kirana menggebrak meja. Kalau kamu mau pulang, pulang saja sana sendiri. Teriak Kirana. Dia udah tidak sabar, dia ingin mengeluarkan unek-uneknya yang dari tadi disimpannya. Kenapa kamu menggangguku? Kenapa kamu datang tiba-tiba dan bersikap seperti itu? Kita bukan sepasangan kekasih, kita juga bukan teman dekat, bukan sahabat juga. Kita hanya rekan bisnis dan aku hanya orang asing yang telah menyelamatkanmu. Aku minta berhenti sekarang. Ucap Kirana terakhir, lalu membuang nafas berkali-kali. Setelah melihat Kirana sudah mulai tenang, Alvano mulai mendekat pada Kirana. Aku tidak akan berhenti. Ucap Alvano memandang mata indah Kirana. Aku menyukaimu. Dek, kenapa jantungku bergetar? Alvano mengambil kedua tangan Kirana. Memegangnya dengan lembut. Aku tahu mungkin terlalu cepat, tapi jujur aku memang menyukaimu sejak 1 bulan lalu. Dan aku tidak menahannya untuk tidak menemuimu. Ucap Alvano. Aku mohon beri aku kesempatan untuk mengambil hatimu, ucap Alvano lagi. Aku tidak bisa. Balas Kirana membuang muka. Bagaimana bisa aku memberinya kesempatan dengan cara tiba-tiba seperti ini? Aku mohon. Mohon. Alvano menarik dagu Kirana membuat mereka menatap intens satu sama lain. Hening beberapa menit. Kirana. Panggil Alvano. Kirana akhirnya pasrah. Baiklah, aku beri satu kesempatan. Ucap Kirana. Membuat Alvano sangat senang. Alvano kedua tangan Kirana, lalu kening dan kemudian M3 luk erat Kirana. Sangat nyaman. Makasih Kirana. Ucap Alvano lalu kening Kirana lagi, dagunya ia tempatkan pada atas kepala Kirana sambil M3 luk Kirana dengan erat. Hati Kirana seakan menghangat mendapat pelukan Alvano. Mereka bertiga lukan sangat lama seakan tidak mau lepas. Yang sebenarnya Alvano lah yang tidak mau melepaskan kehangatan ini. Ayo makan malam, aku sudah lapar. Ucap Kirana. Baiklah, ayo. Kirana mengambil tasnya dan berlalu keluar bersama dengan Alvano memeluk pinggang Kirana. Asisten Nara yang baru saja bersiap untuk pulang, mematung melihat Miss Ember dan Tuan Alvano berjalan sangat romantis. Apa mereka pasangan kekasih sebenarnya? Kita naiki lift itu. Tunjuk Kirana lift khusus, dia langsung ke parkiran. Ting. Mana kunci mobilmu? Minta Alvano kepada Kirana. Kirana mengambil di dalam tasnya lalu menyerahkan pada Alvano. Setelah 20 menit kemudian, mereka telah sampai di restoran yang kini masih restoran Kirana. Kirana cuek saja. Alvano M3 luk pinggangnya terus berjalan memasuki private room. Setelah pesan dan makan telah tersaji di atas meja. Mau yang ini? Tanya Alvano dengan udang ditunjuknya. Iya. Balas Kirana. Mereka pun makan. Buka mulutmu. Suapan Alvano. Mau tidak mau Kirana membuka mulutnya. Dia juga tidak ingin mengecewakan Alvano setelah memberinya kesempatan. Terjadilah suap-suapan. Kini Alvano dan Kirana sudah berada di halaman mansion Kirana.
Asisten Raka juga sudah berada di sana menunggu tuannya turun dari mobil Kirana. Besok aku kembali ke kota A. Aku ada rapat penting dari klien luar negeri. Ucap Alvano memberi penjelasan kembalinya besok ke kota. Hanya itu balasan Kirana. Jaga dirimu baik-baik. Jangan lupa angkat teleponku. Jangan selalu lembur. Ucap Alvano. Iya, balas Kirana. Alvano menarik Kirana ke dalam P3 lukannya. M3 meter kubik luk erat Kirana. Kirana pun membalasnya. Setelah sudah 5 menit ber-3 lukan. Sampai jumpa lagi sayang. Ucap Alvano kening Kirana lama, lalu hidung dan kedua pipi Kirana kemudian M3 luk kembali Kirana. Alvano berat sekali meninggalkan Kirana. Karena mereka tidak tinggal di kota yang sama. Muka Kirana memerah menahan malu apa yang dilakukan Alvano. Semenit kemudian Alvano melepaskan Kirana lalu keluar dari mobil menuju mobilnya. Kirana pun juga keluar, dan berdiri melihat Alvano keluar dari mansion. Aku bisa gila ini dengan sikap Alvano.